Assalamualaikum Sobat HD. Kita akan membahas mengenai bagaimana meledakkan produktivitas dengan Agile Mindset. Kita mulai dengan sebuah cerita. Ada 2 ekor ikan yang berenang di lautan luas. Ini sedang mengobrol santai. Ikan yang satu menoleh kepada ikan yang lain dan berkata, "Hey bro, airnya kelihatan keruh hari ini." Ikan yang satunya menoleh ke belakang dan berkata, "Apa itu air?" Nah, lelucon ini mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang realitas kita sendiri. Kita sering menjalani hidup kita tanpa mempertanyakan cara kita bekerja. Karena kita berpikir bahwa itulah satu-satunya cara yang logis. Bisa jadi kita seperti berenang di air yang dimana kita hanyut di dalamnya tanpa kita menyadarinya. Mari kita menyelam lebih dalam lagi, sahabat. Sama seperti ikan-ikan itu, kita sering terjebak dalam cara-cara kita sendiri dalam melakukan sesuatu. Sahabat bisa jadi memiliki seperangkat keterampilan yang membuat sahabat menjadi seorang spesialis. Mungkin sahabat adalah seorang manajer proyek atau insinyur database. Dan kita berpikir, hey, ini satu-satunya cara yang masuk akal. Fokus kita bisa jadi terasah pada bidang keahlian kita, dan hal itu tampaknya sangat wajar. Kita berenang di sini, di air yang nyaman, ada rencana yang terperinci, eksekusi yang cermat, dan bisa jadi menjadi cara yang tepat untuk kita. Tapi gimana jika air tempat kita berenang itu tidak lagi jernih? Bayangkan air tempat kita berenang ternyata semakin keruh. Sehingga kita tidak bisa memastikan apa yang kita hadapi di depan kita. Kedengaran jadi liar kan? Kita mungkin tidak bisa tahu lagi detail apa yang harus kita kerjakan. Nah, di sini mungkin kita harus berani menerima bahwa daripada terbebani membuat rencana jangka panjang yang rumit, bagaimana jika kita membuat perencanaan jangka pendek dan dengan rela melangkah ke dalam ketidakpastian. Ini seperti mengendarai ombak yang tidak dapat diprediksi, dan kondisi ini mungkin akan lebih efisien jika memiliki generalis, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, daripada spesialis, orang yang ahli dalam bidang tertentu. Ide-ide ini adalah bagian dari sesuatu yang saya pikir keren yang disebut pola pikir agile atau agile mindset. Perlu diingat, ini bukan hanya cara yang berbeda untuk bekerja. Ini adalah cara yang berbeda untuk berpikir dalam bekerja. Agile seperti berenang yang menyegarkan di lautan produktivitas. Namun harus juga kita pahami, mempraktekkan agile tidak akan secara otomatis membawa Anda ke puncak produktivitas. Saya telah melihat banyak organisasi yang mencoba mengadopsi praktek-praktek agile tanpa benar-benar memahami esensinya. Mereka mungkin mengganti nama manajer proyek mereka menjadi Scrum Master atau memecah persyaratan menjadi user story bergaya agile. Gak ada yang salah memang dengan semua praktek agile ini. Tapi mengapa ya? Kemudian terbukti praktek agile ini ternyata tidak membawa kita mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Ya, jadi untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari agile, kita harus menyelam lebih dalam dan memahami pola pikir tim kita. Kita harus mulai dengan menyelami lebih dalam bagaimana tim kita bekerja, bagaimana mereka berkolaborasi, dan bagaimana mereka menerima perubahan. Jika sahabat menganggap agile hanya sebagai perangkat alat manajemen proyek yang diperbaharui, sahabat mungkin akan kecewa. Ini bukan tentang menyempurnakan praktek-praktek agile, tapi tentang berpikir seperti tim yang agile. Dan itu dimulai dengan memahami pertanyaan mengapa di balik semua yang kita kerjakan. Tim yang benar-benar agile tidak takut untuk mengajukan pertanyaan sulit, menantang cara kerja mereka, dan terus melakukan perbaikan. Jadi langkah pertama adalah fokus pada alasannya. Ketika sahabat menemukan praktek-praktek agile, jangan terjebak untuk menguasainya. Sebaliknya, renungkanlah alasan di baliknya. Ambil contoh ketika menerapkan iterasi yang lebih pendek, yang dikenal sebagai sprint, yang biasanya berlangsung selama 2 minggu. Ketika kita melakukan itu, kita tidak boleh berpikir bagaimana kita akan memberikan produk kita dalam waktu 2 minggu. Sebaliknya, pikirkan alasan di balik sprint. Mengapa sprint yang lebih pendek dapat meningkatkan ketakasan tim kita? Pertanyaan-pertanyaan ini, sahabat, adalah kunci untuk mengubah pola pikir tim kita. Ini bukan tentang bekerja dengan cara yang sama dalam jangka waktu yang lebih pendek. Ini tentang memahami mengapa kita melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda.
Jika kita hanya melakukan hal yang sama dalam jangka waktu yang lebih pendek, kita tidak akan melihat banyak peningkatan. Saat kita berenang di lautan yang berombak, jangan kita hanya mendayung seperti biasa kita mendayung di sungai. Kita harus memahami arus, pasang surut, dan alasan dibalik setiap kayuhan. Jangan takut untuk mempertanyakan cara-cara lama dan mengadopsi pola pikir yang mengarah pada kemajuan nyata. Berbekal pemahaman ini, tim sahabat akan berkembang dalam lingkungan yang agile. Sekarang, buatlah gelombang perubahan, selami pola pikir agile, dan ingatlah, ini bukan hanya tentang berenang dengan cara yang berbeda, ini tentang cara berpikir berbeda dalam berenang.